Di sebuah siaran langsung yang awalnya terasa biasa saja, seorang figur publik yang akrab disapa Bunda justru membuat netizen tercengang. Perubahan pada wajahnya terlihat begitu mencolok, dan bukan karena riasan semata. Di balik layar, ternyata Bunda sedang menjalani rangkaian perawatan yang tidak hanya ditujukan untuk kecantikan, tapi juga untuk kesehatan kulit secara menyeluruh. Ia menyebut perawatan stem cell dan skin booster sebagai kunci utama, dua metode yang selama ini dikenal di dunia estetika. Namun ternyata juga memiliki manfaat terapeutik untuk regenerasi sel dan penyembuhan jaringan kulit dari dalam. Perawatan ini bukan sekadar tren sesaat, tapi sebuah langkah medis yang makin populer di kalangan publik figur. Tapi tak semua berjalan mulus. Dalam pernyataannya, Bunda menyoroti bagaimana hasil yang didapatkan bisa sangat berbeda antara satu orang dan lainnya. Ia bahkan menyebut bahwa temannya justru tampak curang, karena tidak mengalami pembengkakan seperti dirinya. Ia sendiri menyebut wajahnya membengkak seperti balon, hal yang membuatnya sempat khawatir dan merasa risih saat tampil live. Perbedaan reaksi tubuh ini memancing diskusi hangat di antara penonton. Apakah prosedurnya gagal? Atau justru ini bagian dari proses penyembuhan? Bunda menjelaskan bahwa selain booster, ia juga menjalani shaping, prosedur penghilangan lemak di bagian pipi agar kontur wajah lebih tegas dan simetris. Di titik ini, suasana live mulai berubah. Bunda kemudian menunjukkan hasil before after yang membuat banyak orang semakin penasaran. Transformasinya jelas. Tapi yang membuat siaran ini benar-benar berbeda adalah keintiman yang ditampilkan antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia menyebut hampir semua timnya berzodiak Gemini. Bagi sebagian orang itu hanya kebetulan, tapi bagi Bunda, zodiak mencerminkan karakter. Ia menyukai orang yang sulit ditebak, seperti dirinya sendiri. Obrolan pun melebar ke masa lalu. Salah satu stafnya bahkan telah bekerja dengannya selama 10 tahun. Tak hanya soal pekerjaan, hubungan mereka sudah seperti keluarga. Dan di tengah semua itu, muncul satu nama yang banyak disebut, Pak Gio. Sosok yang dijuluki, template gentleman. Ia digambarkan sebagai pria yang bukan hanya membantu membawa belanjaan, tapi juga rela menemani Bunda hingga tertidur ketika sedang belajar. Ia dianggap sebagai laki-laki langka, yang tahu cara memperlakukan perempuan dengan baik, tanpa pamrih. Cewek itu jangan disuruh bawa berat-berat, katanya. Penonton pun ramai memberikan komentar positif. Beberapa bahkan curiga, apakah hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja? Namun semua tetap dalam bingkai penuh canda. Ada momen-momen lucu, seperti ketika Pak Gio terlihat mengantuk setelah makan, dan Bunda menggoda dengan kalimat santai, membuat suasana live tetap ringan. Tapi dari semua itu, ada satu pesan yang ditegaskan Bunda, proses. Tidak ada hasil instan. Tidak semua orang akan mendapat hasil yang sama, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah bersabar dan terus merawat diri dengan niat yang tulus. Cerita ini pun ditutup dengan kalimat yang menyentuh. Tentang transformasi yang tak sekadar terlihat dari wajah, tapi juga dari cara seseorang merasa dihargai, didukung, dan dicintai. Dan mungkin itu jauh lebih penting dari sekadar tampil cantik di depan kamera.